Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin. Para jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat wal afiat, sehingga insyaallah saat ini kita masih dalam keadaan berpuasa, dan alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama bersama-sama di masjid kita tercinta ini. Semoga waktu-waktu yang dikorbankan, pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan dalam rangka menuntut ilmu agama ini, dalam rangka beribadah kepada Allah, akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumul mizan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, yaltamisu fihi ilman, tidak ada tujuan lain kecuali menuntut ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan, Allah akan pintaskan jalannya menuju surga. Semoga Allah menakdirkan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah menuntut ilmu agama dan mengamalkan ilmu tersebut. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena qadarullah suara saya pada pagi hari ini sedikit kendala ya. Ini nikmat dari Allah, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana yang telah diumumkan tadi, bahwasanya tema kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan ilmu fikih. Terkhusus yang akan kita bahas adalah pembatal-pembatal puasa. Tentunya mungkin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk materi ini, untuk tema pembahasan ini, sedikit banyak sudah banyak yang mengetahui, sedikit banyak ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian sudah memahami mungkin keseluruhannya atau sebagiannya. Bila mana nanti dari apa yang disampaikan sudah banyak yang difahami dan banyak yang sudah diketahui,
maka anggaplah ini adalah murojaah untuk memperkuat kembali ilmu kita. Dan yang terpenting daripada ilmu yang kita miliki, yang kita dapatkan adalah pengamalannya. Adalah apa? Pengamalannya. Karena al-ilmu bila amalin kasyajarin wahadin wabaqin. Ilmu itu bila tidak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah. Pohon yang tak berbuah ujung-ujungnya ke mana? Jadi kayu bakar. Beda dengan pohon yang berbuah, dia akan terus dirawat, dipupuk supaya subur, supaya semakin lebat buahnya. Itulah perbandingan antara yaitu seseorang yang mendapat ilmu tapi tidak diamalkan dan orang yang memiliki ilmu tapi diamalkan. Dia akan senantiasa tumbuh subur, bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Baik, kita langsung pada pokok pembahasan. Pembahasan ini kami ambil dari kitab Fikih Muyassar. Kitab Fikih Muyassar yang ditulis oleh sekelompok ulama Saudi Arabia yang memang pakar di bidang fikih. Mufattiratus shaimi, pembatal-pembatal puasa. Sebelum kita masuk ke pembatal puasa, saya mau tanya, yang dimaksud dengan puasa itu apa? Iya, bagus, Masya Allah. Menahan makan dan minum dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai dengan terbenamnya matahari. Makan dan minum aja yang ditahan. Dan seluruh perkara yang dapat membatalkan puasa. Masya Allah. Taib, puasa secara lughah, secara bahasa diartikan al-imsaku, yaitu apa? Menahan diri. Menahan diri. Secara bahasa itu puasa menahan diri. Jadi seseorang yang menahan diri dari segala sesuatu, bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari berbicara dengan orang lain, itu disebut apa? Puasa secara lughah. Secara istilah, al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasairil mufattirati ma'an niyyati min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubis syamsi. Secara istilah syariat, puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum, wasairil mufattirat, dan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, ma'an niyyati, jangan lupa, ma'an niyyati, disertai dengan adanya niat. Niat. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai dengan terbenamnya matahari, yaitu sampai dengan tiba waktu azan maghrib. Itulah definisi dari puasa. Maka apabila ada salah satu dari pembatal puasa yang nantinya dilakukan oleh seseorang yang berpuasa, puasanya menjadi rusak, batal, tidak dianggap. Nah, itulah yang akan kita kaji pada pagi hari ini, yaitu apa?
bagian daripada pembatal-pembatal puasa. Pembatal puasa itu sendiri ialah al-asya'u allati tufsidu 'ala as-sha'imi shaumahu wa tufattiruhu. Segala sesuatu ya yang akan menjadikan puasa seseorang itu tidak sah, batal, dan akan menjadikan orang itu berbuka. Wa yuftiru as-sha'imu bi fi'li ahadil umuri, dan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa itu sendiri terdapat pada beberapa penjabaran berikut ini. Al-awwalu, yang pertama, al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum yang disengaja. Al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum yang disengaja. Liqaulihi ta'ala, hal ini didasarkan pada firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai perkara ini, kata Allah, wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, sampai jelas bagi kalian benang putih di atas benang hitam, minal fajr, yaitu waktu fajar. Jadi seseorang selama masih belum melihat fajar shadiq, ya, yang fajar shadiq itu sendiri menandakan tiba waktu subuh, itu masih boleh makan dan minum. Kalau sudah melihat fajar shadiq, kalau sudah tiba waktu subuh, maka tidak boleh baginya makan dan minum. Kalau maksa, maka apa? Puasanya batal. Wa qad bayyanatil ayatu annahu la yubahu lis-shaimi al-aklu wasyurbu ba'da tulu'il fajri hatta al-lail, yani hatta ghurubish syamsi. Maka di dalam ayat ini kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwasanya tidaklah dibolehkan bagi seseorang itu makan dan minum ya ketika sudah terbit fajar shadiq sampai dengan terbenamnya matahari secara sengaja. Amma man akala aw syariba nasiyan, akan tetapi orang yang makan dan minum nasiyan, dalam kondisi lupa, dalam keadaan lupa, maka ya fasiyamuhu sahihun, puasanya sah, tidak apa? Tidak batal. Jadi makan dan minum yang tidak sengaja karena lupa, maka puasanya tetap sah. Wa yajibu alaihi al-imsaku idza tadzakkara aw dzukira annahu shaimun. Akan tetapi ketika sudah ingat, kita lagi makan nih, makan minum, kebiasaannya mungkin ya bapak ya habis ngantar anaknya sekolah, atau ibu-ibu habis kora-kora ya lupa lagi puasa, di wajan masih ada nasi goreng, lupa kalau nasi goreng itu sisa waktu sahur, makanan sahur. Nasi gorengnya adalah nasi goreng ranjau, nasi goreng yang banyak lomboknya, itu kan nasi goreng ranjau. Udah dimakan nasi goreng itu, lupa kalau dia sedang apa? Puasa, lagi dimakan. Pas lagi makan ranjaunya, lagi makan lomboknya, ingat. Pas lagi kepedesan, ingat. Wajib alaihil imsak, saat itu dia harus berhenti. Ustaz kan kepedesan, tidak ditutup dengan minum. Kalau ditutup dengan minum batal puasa. Berarti dia sedang diberi makan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, namun ditutup dengan ranjau. Ya, maka
Kalau sudah ingat berhenti. Ya. Kalau begitu enaknya berdoa semoga dilupakan bisa makan dan minum. Betul tidak? Ya takutnya pas lagi makan ranjaunya itu tiba-tiba ingat. Nah, masih untung kalau minum es teh. Dapat 1 gelas, ya, makan bubur ayam dapat 1 piring, plus kerupuknya juga udah habis, baru ingat, ya Allah, sekarang sedang puasa. Berarti dia dikasih apa? Nikmat oleh Allah Jalla wa'ala. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa yang lupa kalau dia sedang berpuasa lalu kemudian dia makan dan minum, ya, maka dia hendaknya menyempurnakan puasanya karena sah. Ya, kata Nabi, fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu. Karena saat itu Allah sedang memberikan dia makan dan minum. Berarti nikmat bukan? Nikmat. Baik. Kemudian wa yafsudus shaumu bis-sa'uti, dan juga batal seseorang itu ketika meneteskan satu cairan ke hidung. As-sa'ud maknanya adalah wa huwa dawa'un yusabbu fil anfi, obat tetes yang dimasukkan kemana? Ke hidung. Tapi nanti di sini ada khilaf ulama, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kita lanjutkan dulu ibaratnya. Wa bikulli ma yasilu ilal jawfi, dan segala sesuatu, ya, tadi seperti obat tetes hidung, dan segala sesuatu yang bisa sampai ke tenggorokan, intinya sampai ke tenggorokan, ya, walau min ghairil fami mimma huwa fi hukmil akli wasyurbi kal ibiril muwadziyati, segala sesuatu yang bisa sampai ke tenggorokan, ya, itu membatalkan puasa, seperti ataupun sesuatu yang apa namanya itu tidak melalui mulut, seperti tidak melalui mulut, seperti cairan infus, kal ibiril mughadziyah, infus, orang kalau diinfus batal, atau disuntik dengan suntikan nutrisi, ya, jam 9 pagi kerasa perut keroncongan, padahal sahur sudah habis 1 piring, kolak 1 mangkok, es jus 1 gelas, jam 9 atau 10 pagi kerasa lapar, kemudian dia suntik nutrisi supaya kenyang, awet, tidak boleh. Ini membatalkan puasa. Nah, namun di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai obat tetes hidung tadi. Kalau obat tetes hidungnya itu yang masuk sedikit dan tidak sampai kemudian masuk ke tenggorokan, maka tidak mengapa. Karena yang berbahaya adalah yang masuk ke tenggorokan, karena yang masuk ke tenggorokan itu berpotensi masuk ke mana? Ke perut. Ya. Kalau cuma sekedar ada penyakit tertentu, sekedarnya saja sedikit, ya, atau istinsyak sedikit, memasukkan apa namanya air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan, tidak berlebihan, maka boleh, tidak membatalkan apa? Puasa. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Luqaid bin Sabrah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, wa baligh fil istinsyaki illa an takuna shaiman, bersungguh-sungguhlah kalian waktu istinsyak. Apa istinsyak? Halo, apa istinsyak?
memasukkan air ke dalam hidung ketika sedang berwudu. Wabaligh, bersungguh-sungguhlah dengan istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, illa an takuna shaiman, kecuali pada saat berpuasa. Kalau saat berpuasa jangan terlalu dihirup, takutnya apa? Masuk ke tenggorokan. Nah, ini dalil bahwasanya boleh memasukkan tetesan cairan ke hidung asalkan tidak terlalu nemen. Nemen itu maksudnya hingga sampai ke tenggorokan, bahkan kesedak. Kalau kesedak itu berarti sudah terlalu. Sekedarnya boleh hirup keluarkan, karena itu termasuk sunnah. Ustadz, saya tidak istinsyak deh, takut kebablasan. Ya sudah, lebih aman jangan. Memang sunnah, tapi kalau berlebihan bisa membatalkan apa? Puasa. Tayyib, itu pembatal yang pertama. Makan dan minum yang sengaja. Suntik cairan, kemudian infus. Ats-tsani, yang kedua. Yang kedua, mohon maaf, ini pembahasannya khusus yang berumah tangga. Naam, ats-tsani al-jima'u, adalah hubungan suami istri. Ya batulus shaumu bil jima'i, batal puasa seseorang dalam keadaan berhubungan suami istri. Faman jama'a wa huwa shaimun batala shiyamuhu wa alaihi at-taubatu wal istighfaru. Orang yang berhubungan suami istri di siang hari, ya secara sengaja, tentunya secara sengaja, kalau tidak sengaja enggak mungkin, maka batal puasanya, ya, dan wajib baginya at-taubah wal istighfar, bertobat kepada Allah dan banyak beristighfar, karena ini termasuk dosa besar. Ya, seseorang yang menggauli istrinya di siang hari termasuk dosa besar. Diwajibkan baginya istighfar dan bertaubat kepada Allah. Wa qada'ul yaumil ladzi jama'a fihi, dan wajib baginya mengqada puasanya, ya, pada hari dia itu berjima, yaitu dia wajib mengqada puasanya. Wa alaihi ma'al qada'u kaffaratun, bukan hanya mengqada, dia juga wajib bayar kafarah. Apa kafarah? Denda, dan dendanya tidak ringan. Ini menunjukkan bahwasanya dosa itu dosa besar. Wahia itqu raqabatin, dendanya adalah membebaskan budak. Ini yang terjadi di zaman Nabi SAW. Kalau sekarang budak nggak ada, ya. Kalau di zaman Nabi, orang kebablasan di siang hari melakukan hubungan suami istri harus membebaskan budak, dan budak itu harganya berapa? Ratusan juta. Fa illam yajid shoma syahraini mutatabi'aini, kalau tidak bisa membebaskan budak, kafarah yang berikutnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut, tak boleh terputus. 2 bulan berturut-turut. Sebulan aja kadang-kadang, waduh, sing luwe, sing mumet. Nah, apalagi 2 bulan berturut-turut. Dan kata para ulama, yang dimaksud at-tatabu', berturut-turut, maknanya adalah kalau misalkan 1 hari sudah dapat, ini kan 2 bulan 60 hari ya, di hari ke-59 batal tanpa udzur syar'i ini, tanpa udzur syar'i, tidak kuat mokel, maka wajib mengulang dari awal. Berat boten. Nah, makanya jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Ya, jauhi dulu sementara waktu. Bagi bapak-bapak menjauh dari istrinya siang hari, jauh. Pisah kamarnya dulu sementara waktu, ya.
supaya tidak terjadi hal-hal yang itu dia. Fa illam yastati', kalau tidak bisa Ustaz, tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, terlalu berat. Oke. Yang selanjutnya, fa illam yastati' at'ama 60 miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan satu porsi kepada 60 orang miskin, ya, dengan lauk yang normal. Jenengan tiap harinya makan, kalau enggak rawon soto, kalau enggak soto kikil, kalau enggak kikil lontong balap, kalau enggak lontong balap napa? Sate. Terus ketika kafarah jangan lodeh ambek iwak asin. Wah, enggak boleh. Kau kafarah ngambil enaknya. Harus yang sepadan dengan apa yang kita konsumsi. Ya, ini selain qadha, wajib qadha ini. Mengganti puasa sekaligus kafarah. Kira-kira yang lebih ringan yang mana dari 3? Yang terakhir. Ini didasarkan pada hadis dari Abu Hurairah. Ada hadis dari Abu Hurairah. Ini kisah seseorang yang kebablasan di siang harinya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, simak baik-baik hadis ini. Ya, li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun, ketika kami waktu itu sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang tersebut mengatakan begini, seorang laki-laki, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaktu, celaka aku ya Rasul. Nah, perhatikan Bu, ini kodenya sahabat. Ketika sudah bilang halaktu, celaka aku ya Rasul, berarti dia habis melakukan kesalahan atau dosa. Ini bedanya sahabat dengan kita. Ya, sahabat kalau habis melakukan kesalahan bilang apa? Halaktu, celaka aku ya Rasul, binasa aku ya Rasul. Kemudian apa kata Rasul? Malak, apa yang terjadi denganmu? Qala, laki-laki itu kemudian bertutur, waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'imun, aku kebablasan di siang hari menggauli istriku sedangkan aku dalam keadaan berpuasa Ramadan. Kata Rasul, hal tajidu raqabatan tu'tiquha, sebagai tebusannya, sebagai kafarahnya, apa kamu sanggup memerdekakan budak? Maka apa kata laki-laki ini? Qala, la, tak bisa ya Rasul, tak punya uang, tak punya harta benda, tidak ada dana untuk membebaskan budak, tak sanggup ternyata sahabat ini. Qala, Rasul kemudian bersabda lagi, hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini, apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala, la, tak mampu juga ternyata. Disuruh bebasin budak tak mampu, disuruh puasa berturut-turut 2 bulan juga tidak mampu. Qala, ya, kemudian qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda kepada orang ini, hal tajidu it'ama 60 miskinan, apakah engkau sanggup memberi makan 60 orang miskin? Lagi-lagi orang ini mengatakan, qala la, tak sanggup juga. Ya, tak sanggup juga ternyata jamaah. Maka ya, famakathan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diam sejenak, tertegun. Kalau kita ini sahabat ya, ini sahabat. Kayak kita sekarang mungkin batin, ngon lapo kok bola-bola. Nabi diam, tertegun sejenak. Ya opo carane wong iki? Nah, ternyata
ketika Nabi sedang diam, fabainama nahnu ala dzalika utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun wal 'araqul al-miqtali. Tiba-tiba, kan tadi banyak orang ya, kan tadi banyak orang, banyak sahabat tentu mendengar sahabat itu. Tiba-tiba didatangkan ada orang yang memberi kepada Nabi hadiah sekeranjang kurma. Sekeranjang kurma ditaruh di hadapan Nabi tanpa ngomong, taruh di hadapan Nabi. Kemudian ini perhatikan ya, ini akhlaknya sahabat dan ini harus kita contoh ketika mendengar atau melihat seseorang yang sedang kesusahan. Kan sahabat tahu kalau dia tidak bisa bayar kafarah, tiba-tiba didatangkan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekeranjang kurma. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aina as-sa'il?" Siapa tadi yang bertanya? Ya, masih ada di sini atau tidak? Faqala, "Ana." Ternyata dia jawab, "Saya ya Rasulullah." Ternyata masih nungguin di situ tuh. Belum pulang. Qala, "Khudh hadha fatasaddaq bihi." Ambil sekeranjang kurma ini, ambil untukmu. Fatasaddaq bihi, kamu bersedekah dengan ini sebagai kafarahnya. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil ini sudah buat kamu sebagai apa? Kafarah. Faqala ar-rajulu, ternyata enggak langsung ngambil, enggak langsung pulang. Nanya lagi ke Nabi. Apa katanya? A'ala afqaru minni ya Rasulullah. Apakah ini harus saya sedekahkan? Kafarah ini harus saya sedekahkan untuk orang yang lebih fakir dariku? Ya. Fa wallahi ma baina la bataiha yuridul harrataini ahlu baitin afqaru min ahlil baiti. Karena ya Rasul, demi Allah, di antara dua batas kota ini, di antara dua lembah ini, tidak ada yang lebih fakir kecuali keluargaku. Bayangkan ini. Ya. Jadi bertanya lagi, kalau ini harus disedekahkan, harus dibayarkan kepada orang yang lebih fakir dariku, tak ada. Yang lebih fakir itu saya. Tak ada lagi yang lebih fakir dariku. Kemudian fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Mendengar penuturan seorang laki-laki ini tadi, Nabi tertawa sampai kelihatan gigi taringnya. Ini berarti apa, Pak? Sudah nggak bisa bayar kafarah, ya dikasih sekeranjang kurma suruh buat bayar kafarah, suruh sedekahkan. Ternyata dia yang paling miskin. Nabi tertawa. Kemudian apa kata Nabi? At'imhu ahlak. Ya sudah kalau begitu, ambil untuk keluargamu saja sudah. Jadi orang ini ngomong tadi celaka ke Nabi karena sudah menggauli istrinya di siang hari, suruh bayar kafarah tak bisa, sampai dikasih oleh Nabi juga ternyata dia yang paling miskin, pulang-pulang bawa sekeranjang kurma. Ya, ini jangan dicontoh. Kalau jenengan sekarang mampu bayar kafarah, ya, tidak boleh dicontoh ya, dosa besar. Tapi karena sahabat ini tidak mengetahui sehingga apa? Beliau itu menuturkan yaitu apa? Kejadian ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ma'nal jima'i, dan yang semakna dengan jima'. Inzalul maniyyi ikhtiyaran, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ini semakna dengan jima'. Semakna dengan menggauli istrinya. Dengan sengaja mengeluarkan air mani itu membatalkan puasa. Fa idza anzala as-sha'imu mukhtaran bi taqbilin aw lamsin aw istimna'in aw ghairi dzalika fasada shaumahu. Orang yang dengan sengaja ya mengeluarkan air mani dengan cara apa? Bitakbilin, mencium istrinya, au lamsin, atau menyentuh istrinya, au istimna'in, atau dengan cara dengan cara onani, ya. Maka ini atau yang selain itu, maka ini semua membatalkan apa?
puasa. Subhanallah, ada orang kadang-kadang baru nyentuh istrinya sudah keluar air maninya, maka ini membatalkan apa? Puasa. Lianna dzalika minasyahwati allati tunaqidus shaum. Karena perkara ini perkara yang mestinya dijauhi. Ya, perkara syahwat yang mestinya apa? Dijauhi oleh seorang yang berpuasa karena dia dapat membatalkan puasanya. Wa alaihi alqada'u dunal kafarati. Namun bedanya dengan orang yang jima secara mutlak tadi, dengan orang yang menggauli istrinya secara mutlak tadi, orang yang seperti ini tidak jima secara mutlak, dia cuma mengqadha tapi tidak bayar kafarah. Bisa bedanya? Arti bedanya ya? Naam. Di anna al-kafarata la talzamu illa bil jima'i faqat li wurudin nas khassan bihi. Karena membayar kafarah secara nas dalil yang ada dari hadis tadi itu cuma orang yang jima secara mutlak. Adapun orang yang tanpa jima mengeluarkan mani dengan sengaja tapi tanpa jima cuma qadha tapi tak usah bayar apa? Kafarah. Amma permasalahan berikutnya, amma idza nama as-shaimu fahtalama au anzala min ghairi syahwatin kaman bihi maradun fala yabtulu siyamuhu li'annahu la ikhtiyara lahu fi dzalika. Akan tetapi apabila ada orang yang tidur dalam tidurnya itu mimpi basah atau dia keluar mani secara tidak sengaja karena punya penyakit tertentu, maka yang seperti ini tidak membatalkan puasanya karena keluarnya itu bukan pilihannya sendiri. Bukan apa? Bukan pilihannya sendiri, tidak disengaja olehnya. Yang seperti ini tidak batal puasanya. Inilah pembatal yang kedua. Pembatal yang kedua. Nah, ada pembatal yang ketiga. Apa pembatal yang ketiga? At-taqayyu'u 'amdan, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Wa huwa ikhraju ma fil ma'idati min ta'amin aw syarabin an tariqil fami amdan, yaitu dengan sengaja mengeluarkan sesuatu yang telah masuk ke dalam lambung. Udah masuk nih ke dalam lambung. Kemudian dilogok supaya muntah lewat jalur mulut. Nah, muntah kan dilogok dari mulut, kemudian apa yang ada di lambung keluar. Nah, ini maka membatalkan apa? Puasa. Amma idza ghalabahu al-qai'u wa kharaja minhu bighairi ikhtiyarihi fala yu'athiru fi shaumihi. Tapi orang yang muntahnya itu tidak sengaja, bukan pilihannya, dia tidak menginginkan muntah. Lagi naik kendaraan umum, ya, tiba-tiba muntah, mabuk darat. Ya, muntah tak bisa dia tahan muntahnya itu, maka yang seperti ini tidak berpengaruh terhadap puasanya. La yu'athir fi shaumihi, tak berpengaruh terhadap puasanya. Artinya puasanya tetap boleh lanjut, sah. Naam. Kemudian hal ini didasarkan pada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah wa sahhahul Albani sahih Ibnu Majah. Naam, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Perhatikan apa kata Nabi, man zara'ahul qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Orang yang muntah dengan sengaja, maka orang yang muntah tidak disengaja, falaysa alaihi qada'un, tidak wajib mengqada. Artinya puasanya tetap sah. Akan tetapi wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Orang yang muntah sengaja maka wajib mengqada. Namun ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini terdapat khilaf di antara para ulama. Ya, ini saya sampaikan perbedaan pendapat di antara para ulama yang kedua-duanya bersandar pada hadis. Ya, yaitu
Imam Malik dan Imam Bukhari, juga Imam At-Tirmidzi, ya. Imam Bukhari dan Imam At-Tirmidzi itu, kemudian Imam Ahmad. Imam Ahmad itu mendhaifkan hadis ini. Mendhaifkan hadis ini. Ya. Jadi Imam Bukhari itu tidak sepakat bahwasanya hadis ini adalah hadis sahih dan tidak dijadikan sebagai sandaran. Walaupun a'immah yang lain itu mensahihkan ini, termasuk Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Di mazhab Syafi'i rahimahullahu taala, nah itu muntah dengan sengaja itu batal puasanya. Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan begini, "Idza qa'a fala yuftir, innama yukhriju wa la yulij." Barang siapa yang muntah itu tidak mengapa, tidak batal. Kata Imam Bukhari, "Innama yukhriju wa la yulij." Karena kaidahnya orang ya yang batal puasanya adalah apa yang dia masukkan ke mulutnya sampai masuk ke perutnya, ya, bukan apa yang dikeluarkan. Sementara muntah itu apa? Apa yang dikeluarkan dari perut, maka tidak batal. Pernyataan ini didukung oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Abbas? Al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaja, wal wudu'u mimma kharaja. Yang membatalkan puasa itu, kata Ibnu Abbas, adalah apa yang dikonsumsi masuk ke dalam perut, bukan apa yang dikeluarkan. Wal wudu'u, berbeda dengan wudu, kata Ibnu Abbas, mimma kharaja. Kalau pembatal wudu, apa yang keluar? Ya, apa pembatal wudu? Pembatal wudu yang keluar, ya, buang air kecil, buang air besar, buang angin, itu semua yang keluar. Itu kaidahnya. Kalau pembatal puasa, apa yang masuk? Kalau pembatal wudu, apa yang keluar? Ini menurut Ibnu Abbas. Jadi jamaah, ya, kesimpulannya gimana? Mengenai perkara ini luas, lapang. Jenengan yang mengambil pendapat muntah dengan sengaja batal, silahkan, ada hadisnya. Kemudian yang mengambil pendapat muntah disengaja maupun tidak, itu juga ada salafnya, ada ulamanya. Ini bukan kaleng-kaleng. Ibnu Abbas dan Imam Bukhari, sahabat yang mulia. Ya, saya tak milih pendapatnya Ibnu Abbas, monggo. Muntah sengaja atau tidak batal. Dan saya condong kepada yang tidak batal. Baik. Itu pembatal yang ketiga. Yang keempat, ar-rabi'u, pembatal yang keempat, al-hijamatu, berbekam. Berbekam di siang hari Ramadan, ya. Wa hiya ikhrajud dami minal jildi dunal uruqi. Yang dimaksud dengan berbekam itu ialah mengeluarkan darah dari kulit luar, ya, dari kulit yang tipis ini. Kan cuman dibekam itu asal keluar darahnya, darah kotornya itu, ya, dari permukaan kulit itu, ya. Dunal uruqi, bukan dengan cara merobek pembuluh darah seperti fasdu. Pernah dengar fasdu? Al-fasdu itu dengan cara mengucurkan darah itu. Saya sendiri belum pernah melihat. Cuman ada beberapa teman-teman itu yang men-share fasdu, pengobatan fasdu. Nah, itu ada. Itu dengan cara merobek pembuluh darah. Tayyib. Adapun hijamah di sini, hijamah itu batal. Fama tahtajama as-saimu faqad afsada shaumuhu. Barang siapa kapanpun saja orang yang berpuasa itu kemudian berbekam, maksudnya berbekam di siang hari, afsada shaumuhu, maka batal puasanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud nomor 2357, wa Ibnu Khuzaimah nomor 1983, wa sahhahahu al-Albani isnaduhu, dan disahihkan sanadnya hadis ini oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aftaral hajim wal mahjum. Batal puasanya orang yang apa? Yang membekam, wal mahjum, dan yang dibekam. Yang membekam batal, yang dibekam batal. Ya. Wa kadza yafsudu shaumul hajimu aidan.
Ya, di sini dalam hadis ini dikatakan bahwasanya yang membekam juga ikutan batal, bukan hanya yang dibekam. Ya, illa idza hajamahu bi alatin munfasilatin, kecuali ada pengecualian, kecuali yang membekam, orang yang membekam itu menggunakan alat yang munfasilah, alat yang dipencet itu. Alat yang dipencet gini di kop. Walam yahtaj ila masjid dami, bukan dengan dihirup. Kalau zaman dulu dihirup, Bu. Metode lama. Metode lama itu tidak di kop. Dulu belum ada kop-kopan. Ya, dengan apa? Tanduk itu ya. Dikopkan gini, kemudian ujung tanduknya itu dihirup. Nah, yang dihirup itu yang membatalkan puasanya yang membekam. Adapun yang dikop begini, itu namanya alat yang tidak perlu untuk dihisap. Maka yang seperti itu tidak batal. Yang membekam tidak batal, yang dibekam batal. Tergantung alatnya. Kalau pakai alat yang dipencet itu tidak batal. Fa innahu wallahu a'lam la yuftir. Kalau memang pakai alat itu, kata ulama di sini, itu tidak batal puasanya. Ya. Wa fi ma'nal hijamati, yang semakna dengan hijamah, perhatikan, yang semakna dengan hijamah, dengan berbekam itu ikhrajud dami bil fasdi. Ya, mengeluarkan darah dengan fasdu, metode fasdu tadi, pengobatan fasdu, itu kan mengeluarkan darah juga. Itu batal. Wa ikhrajuhu min ajli tabarru'i bihi, atau dengan donor darah. Donor darah di siang hari juga apa? Batal puasanya. Nggih. Oh, 6. Yang berdasarkan hadis, yang membekam dan yang dibekam batal. Tetapi catatannya ialah di sini yang dibekam jelas batal. Nah, yang membekam kalau tadi menggunakan alat yang terpisah, tidak dihirup, alat yang hanya dipencet pakai tangan itu tidak batal. Tapi kalau metode lama dengan tanduk itu ya, entah tanduk apa itu, tanduk kerbau mungkin ya, itu kan dihirup, ditiup ya. Nah, itu kan berpotensi dikhawatirkan ya zat-zat itu ya, itu terhirup masuk ke dalam, sehingga itu yang batal. Jadi kalau yang dipencet tidak batal. Tidak batal. Enggak, yang kalau sekarang ini yang dibekam batal. Yang dibekam batal. Ya, tadi pembedanya itu cuman ada pada yang membekam. Kalau yang dibekam udah jelas pasti batal. Yang membekam ada dua kondisi. Kalau pakai metode klasik, yang ditiup ya apa, bukan yang dihirup itu batal. Batal. Kalau yang kedua pakai tangan tidak dihirup itu tidak batal. Yang membekam batal. Nah, tapi tenang dulu. Ini ada khilaf ulama nanti. Ada khilaf ulama. Ya, habis ini disampaikan. 6. Amma khurujud dami bil jarhi, tapi kalau keluar darah karena luka, keluar darah nih, jatuh terus keluar darah, ya, au qal'id dirsi, atau giginya tanggal. Gigi kalau tanggal kan keluar darah ya. Nah, jadi di sini bukan asal keluar darah lalu batal, tidak. Kalau keluar darah karena luka, keluar darah karena giginya tanggal, awir ru'afi fala yadurru, atau ar-ru'af itu apa? Mimisan kan keluar darah tuh. Itu tidak batal. Ya, jadi untuk masalah keluar darah ini ditafsil, dirinci. Tidak pokoknya asal keluar darah batal, enggak. Kalau karena luka enggak batal. Karena gigi tanggal keluar darah enggak batal, atau karena mimisan juga tidak batal, ya. Segera tidak batal. Ya, sekedarnya. Ini nanti ada khilaf ulama, Pak. Di annahu laisa bihajatin wala fi ma'naha. Wa laisa bihijamatin wala fi ma'naha. Karena yang gigi tanggal tadi, yang luka karena jatuh, yang karena mimisan itu tidak semakna dengan hijamah. Tidak bisa disamakan dengan hijamah, ya.
Nah, namun bapak dan ibu-ibu, di sini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada ulama yang tidak membatalkan orang yang membekam dan yang dibekam. Ulama dari kalangan mazhab Syafi'i itu tidak batal. Tidak batal. Ulama yang empat al-a'immah al-arba'ah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal tidak membatalkan bekam. Tidak membatalkan bekam. Mana dalilnya? Perhatikan di sini. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sabda Nabi ya, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu ada tiga. Ada qauliyah, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada fi'liyah, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada takririyah, legitimasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Legitimasi itu apa namanya? Disahkan, tidak diapa-apakan. Itu berarti boleh. Ada Bilal ya. Bilal, aku tadi malam bermimpi terompahmu itu ada di surga. Amal apa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah, saya itu senantiasa menjaga wudhu saya. Dan setelah selesai sholat, saya biasa sholat selesai azan, saya biasa sholat dua rakaat. Barangkali itu yang menjadikan aku masuk surga. Nabi mendiamkan. Padahal Nabi belum pernah ngajarin tuh untuk selesai sholat wudhu. Selesai apa? Selesai azan wudhu. Dibiarkan, namanya takririyah, dibiarkan, pembiaran dari Nabi SAW. Itu juga termasuk hadis ya. Jadi ucapan Nabi, perbuatan Nabi, sama legitimasi dari Nabi SAW. Nah, ini ada hadis berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Ihtajama wa huwa muhrimun wahtajama wa huwa shaimun. Ternyata Nabi SAW pernah berbekam ketika menggunakan baju ihram. Ya, entah haji ataupun umroh. Karena Nabi waktu itu pakai baju ihram. Wahtajama wa huwa shaimun, dan Nabi juga pernah berbekam dalam keadaan Nabi sedang berpuasa. Maka disinilah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jenengan condong ke yang mana? Ingat ya, Ustadz tolong pilihkan yang sahih. Ini masalah fikih itu kita tidak luas ya. Masalah fikih luas. Semua ulama ini berijtihad dan mereka mumpuni dalam ijtihadnya. Ya, ilmu alatnya mumpuni, punya ilmu nahwunya kuat, ilmu balaghahnya kuat. Nahwu sharaf sudah jelas para ulama. Kemudian ilmu usul ya, itu mumpuni di dalam mentakhrij atau mengatakan mana yang sahih, mana yang tidak, menyimpulkan satu pendapat dari dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Jadi yang mana yang kita pilih? Saya pribadi memilih yang tidak membatalkan karena hadisnya jelas. Paham nggih? Baik. Ustadz, saya ragu setelah mendengar keterangan ini. Kalau ragu, ya kita keluar dari khilafnya ulama, berbekamnya di malam hari saja. Ya, kalau kaidahnya begini, kalau terjadi perbedaan ulama, yang aman yang mana? Nah, kalau tanya yang aman tuh, yang keluar dari perbedaan, yaitu berarti jangan berbekam di siang hari. Kalau yakin pada satu pendapat, lakukan karena dalilnya jelas, bukan mengada-ngada. Baik. Kemudian itu pembatal yang keempat. Pembatal yang kelima, khurujud damiyyi al-haidi wan nifasi. Keluarnya darah haid dan nifas bagi kaum hawa, bagi kaum wanita. Fama tara'atil mar'atu damal haidi awin nifasi aftarat wa wajaba alaihi al-qada'u. Seorang wanita yang mendapati dirinya itu ya sedang haid, keluar darah haid ataupun nifas, aftarat, maka batal puasanya, batal. Wa wajaba alaihal qada'u, dan wajib baginya mengqada puasa yang ditinggalkannya karena haid dan nifas tadi sebanyak hari yang ditinggalkan.
karena sebab haid dan nifas. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini didasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil mar'ati, berkenaan dengan seorang wanita. Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah seorang wanita itu kalau sudah haid dan nifas itu tidak boleh sholat juga tidak boleh puasa. Namun bedanya ya, kalau sholat yang ditinggalkan karena haid dan nifas tidak perlu diqadha. Kalau puasa wajib diqadha. Ustadz, saya tak fidyah saja, tidak boleh, harus qadha. Fidyah itu cuman bagi orang yang sakit, tidak bisa diharapkan kesembuhannya. La yurja bur'uhu, tidak bisa diharapkan kesembuhannya, sakit menaun. Kemudian al-kibaru, orang yang sudah jompo, yang tidak lagi mampu berpuasa. Kalau berpuasa maka membahayakan dirinya, maka itu baru fidyah. Selain dari ini tidak boleh, tidak boleh fidyah. Atau ada golongan yang ketiga, wanita hamil dan menyusui. Ya, kalau membahayakan dirinya, membahayakan bayinya. Kata Ibnu Abbas, maka boleh dia fidyah. Boleh fidyah. Ya, sebanyak hari yang ditinggalkan. Satu porsi makanan. Satu porsi makanan, atau kalau mau beras ya 1 kilo 125 gram. 1 kilo 125 gram. Anggap saja 1 kilo 1/4. Betul? Ya sudah segitu. Nah, itu kalau fidyah. Namun selain tiga keadaan orang yang tadi, orang yang sakit menahun, orang jompo yang sudah membahayakan dirinya kalau berpuasa, atau orang yang hamil dan menyusui, selain keadaan ini maka tidak boleh. Kemudian yang keenam, pembatal yang keenam, niyatul fitri, niat untuk membatalkan puasa itu sudah batal. Ya, kita lagi puasa nih, tiba-tiba jam 12 siang, bismillah, saya niat mokel, niat batal puasa. Itu sudah batal. Faman nawal fitru qabla waqtil ifqari wa huwa shaimun batala shaumuhu. Orang yang meniatkan dirinya batal puasa, saya tak batalkan puasa sekarang juga, itu berniat seperti itu, batala shaumuhu, maka batal saat itu juga. Wa illam yatanawal mufattiran, walaupun ketika berniat itu ternyata tak ada air untuk diminum, tak ada makanan untuk diminum, dia belum makan apa-apa, tapi karena sudah niat, batal. Ya, walaupun belum kemasukan makanan dan minuman. Fa innan niyata, perhatikan di sini. Fa innan niyata ahadu ruknais qiyami, karena niat itu adalah satu di antara dua rukun puasa. Rukun puasa cuma ada dua, Pak. Yang pertama niat. Yang kedua menahan diri dari makan dan minum dan pembatal puasa. Nah, kalau niatnya udah dibatalkan tuh, berarti kan rukunnya udah hilang. Paham? Saat itu batal puasanya. Walaupun belum makan dan belum minum. Ternyata jam 12 lagi di proyek. Ya, kerja bangunan lagi di proyek, niat batalin puasa. Tak ada air, tak ada makanan, lupa dia. Nyari sampai jauh 10 kilo, tidak dapat juga. Puasanya udah kadung batal, nggak nemu makanan juga. Adzan maghrib baru dapat makanan. Ya, tak boleh. Jadi kalau sudah niat batalin puasa, batal. Makanya orang kalau lagi macet berkendara tuh, dalam kendaraan qadarullah nggak sanggup minuman, ya kan? Lagi mudik macet, tiba-tiba Allahu Akbar, adzan maghrib berkumandang. Wah, kan ingat kita, ini sunnahnya kalau kata Nabi menyegerakan berbuka. Ya sudah, langsung niat berbuka. Langsung batal itu. Termasuk dapat pahala sunnah.
Tidak makan, tidak minum. Kapan dia cari di warung? Ustadz, masalahnya di tol. Ya gimana caranya kalau di tol? Ya cari orang lain, minta bantuan atau gimana? Ya. Maka yang paling aman kalau berkendara sangu ya. Jangan lupa sebelum berangkat ya, sudah masuk air minum, masuk. Sudah masuk susu, masuk. Sudah masuk kurma, masuk. Sudah masuk madu, masuk. Kolak siap, es jus siap. Lah ini persiapannya mateng ya. Abon sapi masuk, abon ikan cakalan masuk. Wah ini ajib ini. Insya Allah nggak akan kelaparan walaupun kemacetan di jalan. Baik ya. Maka seperti itu penjelasannya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, ar-riddatu, orang yang murtad. Orang yang murtad dari pagi masih Islam, dari pagi masih Islam. Tiba-tiba terpengaruh temannya yang dulu, ya, terpengaruh temannya. Udah deh kamu mendingan masuk Kristen aja. Di Kristen lo nggak usah puasa, enak kan? Nggak usah sholat, sepekan sekali cuma nyanyi-nyanyi di gereja, enak. Oh ya, lah ngono tak murtad ae. Murtad jam 6 kurang seperempat menjelang maghrib. Belum azan, batal. Bukan hanya puasanya yang batal. Amalan-amalan yang lain juga ikut batal. Ya, kenapa? Limunafatiha lil ibadati, karena murtad itu adalah penghancur segala ibadah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah apa yang Allah firmankan di dalam surah Az-Zumar ayat 65. Fa in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau syirik kepada Allah, maka hancur lebur semua amalan-amalanmu. Rusak, hilang semua amalanmu. Inilah pembatal-pembatal puasa yang dapat kita kaji pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan Bu. Ya, yang ibu-ibu dulu, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Inhaler. Iya. Iya. Baik. Ya. Pasta gigi. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaidahnya, segala sesuatu yang tidak sampai pada tenggorokan tidak membatalkan puasa. Lam yasil al-jauf, yang tidak sampai pada tenggorokan tidak membatalkan puasa. Jadi dua tadi yang ditanyakan semuanya tidak membatalkan. Inhaler itu tidak membatalkan karena cuma dihirup. Kemudian apa tadi itu? Fresh care tidak membatalkan karena rasa anginnya. Jadi cairan yang kalau cairan terasa masuk ke dalam itu yang membatalkan. Sama juga orang sikat gigi atau kumur-kumur menggunakan pasta gigi atau tidak. Pokoknya masuk ke tenggorokan batal. Kalau tidak masuk ke tenggorokan tidak batal. Solusinya, kalau pengen sikatan tidak usah pakai odol. Ini untuk kehati-hatian. Atau kalau mau pakai odol, karena ini ulama ada yang membolehkan. Pakai odol boleh tapi sedikit. Karena mungkin begini, kalau nggak pakai odol takut nggak enak Ustaz. Gitu ya. Kasih sedikit. Karena kalau terlalu banyak biasanya kan kalau kita sikatan itu takutnya masuk ke tenggorokan. Tapi yang paling aman sikatan tapi tidak pakai odol. Kalau kumur-kumur tidak batal selama tidak tertelan. Ya, selama tidak tertelan, maka berhati-hati. Apa kaidahnya tadi? Selama tidak masuk ke tenggorokan tidak membatalkan. Baik pakai odol maupun tidak pakai odol.
Inhaler tidak batal. Nggih. Nggih. Halo. Nah. Nah. Ini ibu-ibu kan masak biasa. Incip. Nah. Nah. Iya, 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 iya. Nah, boleh, boleh, karena diincip habis itu diludahkan, jangan diincip habis itu ditelan. Diincip kan cuma di lidah ya, incip, seret, langsung dimuntahkan, langsung dimuntahkan. Diincip, ditelan, batal. Diincip, dimuntah, di apa? Dikeluarkan lagi, sah puasanya. Lagi? Kelelekan. Kelelekan apa misalkan? Nah, wallahu a'lam bisawab. Wallahu a'lam bisawab. Intinya kehati-hatian ya. Perkara yang seperti ini tidak bisa dimutlakkan. Orang kalau misalnya ngincip ya, dia sangat hati-hati. Yang pertama, kuah yang diincipi atau apapun itu hendaknya sedikit saja, sedikit. Ya khawatir apa? Kelelekan tadi. Ya, terus di ujung lidah, terus dirasakan sedikit. Nih, jangan langsung kayak orang nyendok satu sendok langsung ditumpahkan ke mulut. Nah ini. Nah, tetapi intinya semua yang tidak disengaja itu tidak membatalkan. Karena apa kaidahnya tadi? Ya, makan dan minum amdan, al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum yang disengaja. Nam. Ya. Nam. Nah. Ludah. Ya, apa yang ada di dalam itu tidak membatalkan. Kayak ludah ditelan tidak membatalkan. Karena apa? Al-iftaru mimma dakhala wala laysa mimma kharaja. Yang membatalkan apa yang dimasukkan. Tadinya bukan di dalam, masih di luar dimasukkan. Tapi ludah itu sudah ada di mulut. Itu ditelan tidak apa-apa. Tapi kalau riya apa namanya itu? Riya itu ya gumpalan itu ya. Itu termasuk makruh tapi tidak batal. Ya orang itu berdahak gitu ya. Terus di kantornya nih lagi rapat banyak orang kan tidak mungkin ya meludah, tidak mungkin. Nah itu kalau misalkan ditelan itu cuman makruh saja, ulama memakruhkan. Tapi ada ulama juga yang tidak menjadikan itu sebagai perkara yang makruh, artinya tidak masalah ya, karena itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap puasanya. Sesuatu yang memang sudah ada di dalam seperti ludah dan riak tadi. Sudah selesai? Nah. Baik. Barakallahu fikum. Sampun nggih. Wonten malih? Baik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan hafizakumullah. Semoga apa yang disampaikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga kita bisa mengamalkannya. Dan semoga kita semua atas apa yang kita korbankan pada pagi hari ini, ya waktu-waktu yang diluangkan ya pada pagi hari ini, pekerjaan yang ditinggalkan, bahkan lantai-lantai yang kita duduki, semoga kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumul mizan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan hafizakumullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama.